sampai juga di pintu masuk. Mau kemana? Duduk, duduk, duduk. Zara. Kenapa? Jangan kencang-kencang. Ini apaan? Buku. Kamu mau beli apa? Tadi aku itu pengen aku pengen lihat. Ini kan tembus. Hah? Coba lihat. Sini loh, tembusnya sini. Terima kasih. Akhirnya memang waktu juga yang membatasi kita. Kurang lebihnya Sini. maaf. Kita tunggu atensinya dari teman-teman semua, Ustadz, Ustadzah, para santri. Kita juga ini adalah pekerjaan yang cukup panjang. Jika ada kesempatan mungkin bisa datang kita ke tempat kita. Mungkin kalau tidak kita sendiri, mungkin nanti santri-santri kita bisa datang ke Solo, bisa datang ke Tapanuli untuk melihat bagaimana jejak peradaban Islam yang memang sudah ada sejak awal Islam ini diperkenalkan di dunia. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ilahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ummatihi ila yaumil qiyamah walhamdulillahirabbil alamin. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada beliau Ustadz Muhammad Faizar yang berkenan meluangkan waktunya, menyempatkan di sela-sela kesibukan beliau yang sangat padat, dan beliau baru saja rawuh sore ini dan nanti malam langsung berangkat lagi di event berikutnya di Jogja. Dan kita termasuk yang beruntung bisa bertemu beliau hari ini di Ya udah langsung aja, Bu. Ini Ustadz, saya mau menanyakan tentang anak saya. Anak saya itu punya kebiasaan yang aneh. Jadi kalau dia habis pulang dari tempat angker, misalnya ngaji, pulang ada kuburan atau ada apa, dia tuh pulang-pulang tuh suka sakit gitu. Itu dari sejak dia kecil. Terus dia suka ngelihat hal yang aneh-aneh. Bunda, ada yang hitam-hitam, orang salam kayak gitu. Itu tuh setiap hari suka bilang sama saya gitu. Terus kadang mimpi Ibu, saya turunan juga kadang-kadang, kata dokter. ya ketahuan. Gitu Tad. Terus satu lagi Tad, anak saya udah dibawa ke dokter spesialis anak.
udah dibawa ke alternatif juga. Jadi dia punya kebiasaan yang aneh, kayak jilat-jilat dok. Itu nggak hilang-hilang, udah saya bacain suratnya, surat itu gitu, sampai zikir pagi, zikir sore. Jilat-jilat, jilat apa? Ngeludah, terus dikekakiin atau diketanganin. Itu udah saya, kakak nggak boleh gitu, dibuang aja gimana. Itu sampai sekarang nggak bisa hilang, sampai saya kasih hukuman gitu, nggak boleh main kalau jilat-jilat. Sekian. Ada hal yang mesti saya sampaikan tapi ini privasi, jadi nggak di sini tempatnya. Ya baik dok. Ustaz, oh dok sih. Ya saya dokter ginologi. Iya Ustaz. Udah itu aja pertanyaannya. Ya. Oh iya, satu lagi Ustaz, maaf. Sebelumnya memang orang tua saya sebelum meninggal itu jadi kayak punya apa, jangjaukan ya Pak? Ya, saya udah paham alurnya kemana. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ditanggapi sedikit sih Ustaz? Hah? Mau ditanggapi sedikit? Ya. Intinya nanti aja lah. Nah, soalnya ini nanti terkait. Oke, kita nonton video dulu aja ya. Kita nonton video sebentar. Mas, boleh dibantu video ya? Kita nonton video sebentar. Selamat ditanya. Jangan berat-berat ya Mas ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mau tanya. Jadi Ana sering dengar, termasuk orang tuanya ibu Ana itu, ibunya teman Ana itu terkena penyakit udah 20 tahun. Jadi penyakit itu awalnya itu sering kesurupan selama 6 tahun. Kalau dia lagi banyak pikiran kesurupan. Nah dari 6 tahun itu mulai dia lupa ingatan bertahap sampai sekarang itu makin parah, sehingga sekarang ini tubuh dia itu nggak bisa bergerak, cuman bisa ngedipin mata doang sama gerak-gerakin kepala sedikit gitu. Nah jadi teman ini udah sering bawa ibunya kemana-mana gitu, kan sampai salah jalan ya, ke para tidak normal pun dibawa sama beliau. Jadi pertanyaannya tuh, apakah anaknya bisa melakukan ruqyah terhadap ibunya, ataukah kalau diharapkan sama beliau bisakah tim Ustadz gitu menjumpai orang tuanya? Bahkan sekarang kata beliau ibunya tuh gimana ya, Kak, ibaratkan udah sebentar lagi gitu. Umur ibunya berapa? 50 tahun lebih. Oh, masih muda ya. Putranya hadir di sini, temannya Mas. Oke. Coba nanti saya cek. Tapi nggak boleh. Saya bisa ngecek kondisi ibu Mas dari Mas Musawa. Nanti. Ya. Jazakallah. Kalau pertanyaannya bisa nggak ngeruqyah ibunya? Bisa. Baca ini. Udah beli. Oh, obat. Saya belum. Nanti saya ijazahi. Ini tak tanda tangan nih. Iya, jadi kasus kesurupan itu nggak semua karena jin ya. Bisa karena skizofrenia. Ya, bisa juga karena ya mental illness kan banyak tuh. Makanya perlu kita lihat kira-kira apa yang menyebabkan beliau itu sampai seperti itu. Ya nanti saya lihat dari Masnya insya Allah. Hah? Janganlah nanti ke sana aja. Kalau saya butuh foto beberapa bagian tubuh. Apa tambahan? Saya punya kakak juga, kakak sepupu, tapi itu sepupu. Oh bentar, apakah tim saya bisa ke rumah? Bisa. Ustadz Mustafa mana? Ah ini, Ustadz Mustafa ketua apa namanya itu? Namanya? Hah? Bukan ketua, apa namanya sekarang? Pengawas Rumah Bina Arsada Jabodetabek. Beliau tim saya dan seangkatan di Gontor juga. Nah, Ustadz Mustafa. Nah ini. Beliau. Insya Allah di Depok. Ya, bisa nanti insya Allah. Gitu ya. Cukup? Jazakallah.
Assalamualaikum. Nggak jadi tanya. Nggak jadi tanya dia. Ya udah. Oke, boleh lagi. Konsultasi biasanya diarahkan ke dekat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, saya dari Cilangkap Taman Mini. Alhamdulillah berkaitan ruqyah insya Allah sudah mempelajari. Cuma saya sering ditanyakan berkaitan dengan orang yang kena susuk, yang korban-korban susuk. Kebetulan ada, saya punya jamaah hampir di seluruh tubuhnya diisi susuk. Dulu tujuannya karena beliau seorang single parent untuk menghidupi anak-anaknya. Alhamdulillah sekarang sudah tobat, tapi susuk itu tidak keluar. Dan sudah bertanya ke beberapa ustadz, apakah benar kalau susuk itu keluar harus dikeluarkan oleh orang yang pernah masang? Susuknya apa Ibu? Pernah satu keluar, waktu itu saya cuma minta pakai jarum emas. Mana? Oh emas, jarum emas. Emas. Jarum emas pernah sebesar lidi, kurang lebih setengah mili. Keluar waktu itu satu, pernah di bibirnya, saya pernah megang, saya bilang, nah itu kalau keluar, saya nggak tahu, saya tanya pernah sama seorang ustadz juga, sudah saya serahkan ke beliau, walau alam saya nggak tahu diapain. Nah ini yang saya tanyakan, saat ini masih ada banyak susuk di tubuhnya, udah pernah coba diruqyah, tidak keluar. Nah ini bagaimana Ustadz, mohon maaf saya perlu penjelasannya, karena beliau saat ini diuji dengan fisik yang penyakit yang luar biasa. Penyakitnya apa? Kemarin itu pengeroposan bantalan tulang punggung. Oh. Terus makan kolang-kaling aja, kan penuh kolagen itu. Saraf kejepit, kena jantung, hampir di seluruh tubuhnya. Gitu. Mungkin itu aja Ustadz saya yang tanyakan berkaitan susuknya ini, dan dia ingin sekali bersih tubuhnya dan udah pernah coba berangkat umroh. Alhamdulillah itu umroh bareng saya di sana, juga berdoa meminta. Mungkin ini Bu, saya mesti luruskan dulu persepsinya. Yang namanya orang masang susuk itu jarang sekali yang benar-benar masang, rata-rata pakai trik sulap ya. Kok saya bisa bilang gini, teman-teman saya yang mantan dukun sudah tobat banyak. Dulu ada yang diantara mereka tuh yang katanya suka masangin susuk, ya mau ditunggu sampai saya ulang tahun pun ya nggak keluar-keluar, nggak usah nyari keluarnya, yang penting efeknya itu sudah nggak dirasakan. Nah apakah penyakit dari teman ibu atau jamaah ibu ini benar-benar karena susuknya atau karena sebab lain, kan ini mesti kita cek. Makanya kita harus diagnosanya itu secara holistik, nggak bisa hanya melihat dari satu sisi metafisik saja, karena pengobatan nabawi itu mencakup dua hal, yang fisik maupun yang metafisik, yang materi maupun yang imateri. Makanya kita perlu lihat kira-kira sakit jantungnya, kemudian pengeroposan tulangnya, ya bantalan yang ada di tulang belakang itu sama saraf kejepitnya karena apa. Dan kita pun perlu lihat bagaimana gestur tubuh beliau, apakah gemuk? Enggak. Apakah terlalu kurus? Enggak juga kurus. Apakah suka minum teh manis? Iya. Nah itu makanya keropos. Dulu sih suka, sekarang suka. Makanya stop. Ya karena kan penyakit itu kan dia tabungan dari makanan, minuman serta pola hidup yang tidak sehat yang sudah bertahun-tahun dia lakukan. Mohon maaf Ustadz, izin sekali lagi. Beliau merasakan mendapatkan sesuatu setelah dia masang susuk. Ini aja deh, orangnya mana? Saya mau ngobrol. Hari ini masih sakit Ustadz. Oh, kira-kira ada. Karena saya mewakili, karena saya datang. Gimana? Sekarang apa yang? Dia baru keluar dari rumah sakit. Apa yang masih dirasa sekarang? Yang dia inginkan itu adalah susuk itu bersih dari tubuhnya. Lah iya, itu pola pikirnya yang mesti harus diluruskan. Susuk itu nggak, ya kalau mau ngecek di ronsen aja semuanya, coba masih ada susuknya atau enggak. Atau saya pertemukan dengan dokter Sagiran di Yogyakarta, atau ketemu langsung sendiri aja di Jogja. Beliau yang mengoperasi 118 paku dari Ibu Supiati. Beliau konsultan dokter ahli bedah.
dari Yogyakarta. Dokter siapa Ustadz? Mohon maaf. Dokter Sagiran. Nah, belum subscribe pasti YouTube saya nih kan. Nanti bisa ibu lihat itu Dokter Sagiran, Faizar itu aja. Richard Lee, nah itu nanti ada apa namanya beliau itu. Nah nanti bisa datang ke sana untuk memastikan nih biar beliau ndak was-was di ronsen saja atau di USG atau di apalah ya untuk memastikan. Saya yakin ndak ada susuknya. Ya insya Allah mudah-mudahan Ustadz. Begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan. Semoga Ustadz bisa membantu. Amin amin. Makasih banyak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.